makin kenceng. Akhirnya aku jatuhin diri, jepret ke kanan, karena di sebelah kanan itulah ada kayak pagar, kawat-kawat pagar sama pohon. Dan akhirnya puji Tuhan aku selamat. Tapi pas aku lihat, aku nyimpen handphone di kantong aku, pas aku lihat aku begini, handphone aku rusak total. Jadi handphone itu LCD-nya pecah semua gitu. Dan aku bilang, aduh, ya inilah, di sinilah ya kalau kecelakaan itu materi nggak ada artinya gitu. Jadi aku bilang, ya udahlah, tapi aku sangat bersyukur. Aku secara badan itu semuanya utuh, nggak ada luka. Halo bro dan sis semuanya, kita kembali lagi nih di Testimoni bersama Nana. Gimana kabarnya kalian guys? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya testimoner semuanya. Dan kesempatan kali ini Nana sangat bersyukur bisa kembali lagi bersaksi setiap Jumat tentunya. Dan Nana kali ini mau bersaksi, temanya itu tentang Roh Kudus. Karena kalau di Belanda ya di mana-mana ya, di seluruh dunia ini kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus ya. Dan di sini di Belanda malah dibilangnya Pinksterdag itu sampai 2 hari. Jadi hari Minggu dan hari Seninnya itu hari kedua Pinksterdag bilangnya. Jadi hari Senin itu libur kalau di Belanda. Nah, ini kebetulan tahun ini memang karena Nana baru saja memutuskan untuk bikin testimona, jadi pas banget momennya sambil memberikan kesaksian tentang penyertaan Tuhan kita, dalam artian hadiratnya ya, hadirat Tuhan yang aku rasakan gitu. Jadi ini terjadi saat aku sudah pertama-tama awal banget merantau menetap di Belanda gitu. Dan aku waktu itu memang sebelum aku menetap di Belanda, mungkin bagi testimoners yang baru bergabung dan belum tahu, aku ini musisi. Nah, kisah lengkapnya bisa dilihat di testimona sebelum-sebelumnya, episode-episode awal tentang profesi aku. Nah, aku ini musisi dan memang sejak aku mulai kuliah, aku itu bayar kuliah dengan bermusik gitu. Aku nyanyi kan, aku penyanyi dan akhirnya aku main saksofon gitu. Ya sampai akhirnya lulus kuliah ya semuanya dari musik gitu. Di Indonesia, terus aku merantau sempat ke Taiwan, sempat merantau ke China, dan itu semuanya merantau dengan pekerjaan aku menyanyi gitu. Itu yang pertama. Sampai ke Belanda, akhirnya aku setelah pertobatan aku sejak tahun 2005 itu udah lama banget aku bertobat. Itu memang proses perjalanan pembentukan apa ya, untuk kita bisa dewasa rohani itu ternyata nggak mudah gitu prosesnya semenjak dibaptis gitu kan. Nah, ternyata dewasa secara umur itu tidak menentukan kita dewasa secara rohani gitu. Nah, ini aku benar-benar mengalami banget, aku diproses gitu saat aku mulai tinggal di Belanda. Jadi saat aku mula-mula di Belanda ini karena menikah kan dengan suami orang Belanda. Mula-mula aku pikir musik itu kan universal, dan aku ini memang awalnya aku nyanyi di dulunya aku sempat merantau ke di Asia gitu ya. Aku nyanyi standar jazz, dan itu biasanya lagu-lagu genre standar jazz itu di Asia kan bisa di lobby-lobby hotel gitu. Dan selama ini aku dapat kontrak di hotel bintang 5, five star hotel seperti apa ya, contohnya Grand Hyatt, Sheraton gitu kan. Nah, itu di Taiwan, di China, terus masih banyak beberapa hotel bintang 5 lainnya gitu. Dan aku perform juga di acara-acara branded, misalnya launching produk, misalnya Mercedes-Benz atau ya perhiasan-perhiasan gitu kan, jewelry kayak jam tangan, ya mewah-mewah semua gitu. Dan aku udah terbiasa dengan hidup glamor, karena kalau kontrak hotel itu biasanya penyanyi itu di kontrak yang merantau jauh itu dapat fasilitas tempat tinggal, dapat fasilitas buffetnya hotel bintang 5 gitu kan. Aku udah terbiasa hidup enak gitu. Setelah aku menikah dengan orang yang aku pilih ini,
Dan ternyata memang hidup dia itu sederhana banget gitu kan. Aku mencoba menyesuaikan, tapi kalau ya sesederhananya di Belanda itu hidup nyaman ya, bukan bukan hidup yang jadi orang susah juga puji Tuhan nggak sampai gimana banget. Tapi otomatis semuanya berubah gitu. Jadi enak-enaknya yang aku dapat di Asia, eh, aku dapat sebagai fasilitas waktu itu sebagai penyanyi di Belanda itu ternyata nggak aku dapatkan gitu. Jadi aku merasa oh aku bisa nih di Belanda jadi penyanyi gitu. Ternyata aku udah mulai membuka koneksi kenalan musisi profesional orang Belanda gitu. Ternyata mereka di sini pertama banget tidak ada reguler hotel seperti di Asia yang hampir setiap hari. Waktu itu aku di Taiwan, wah itu dari Senin, enggak Senin sih, Senin kebanyakan kita libur. Dari Selasa atau Rabu itu terus sampai hari Minggu gitu. Nah itu pokoknya biasanya itu 6 hari kami bekerja reguler, jadi itu kayak kerjaan kantoran gitu kan. Nah terus dari situlah penghasilan tetap kami. Ternyata di Belanda nggak ada yang begitu. Para musisi profesional di Belanda itu lebih kepada mengajar. Teman-teman aku ini banyak yang jadi dosen, ya kan, musisi gitu. Nah itu mereka punya pendidikan musik yang secara formal ya, sedangkan aku dari dulu memang tidak punya background musik secara formal dari universitas mana gitu, dan aku bukan profesor musik. Aku selama ini dapat kontrak hotel karena pengalaman aku learning by doing gitu, karena dari satu hotel aku dari sekian tahun ke sekian tahun terus melalui agensi aku di audisi itu cuman praktek gitu dan nggak ada kertas secara tertulisnya gitu, aku lulusan mana nggak ada. Nah itu yang jadi kendala di Belanda, dan akhirnya aku mau nggak mau harus uh, demi survive ya kan, karena suami di sini memang suami aku bagi yang belum tahu dia ini pegawai negeri gitu, dan memang kerja kantoran biasa, dan kebutuhan kami di Belanda kan udah lumayan tinggi ya, kebutuhan sehari-hari di Eropa gitu, dan aku memang masih punya tanggung jawab untuk kirim uang ke keluarga yang ada di Indonesia gitu kan. Nah aku ini awal-awalnya memang merasa aku jadi memberatkan suami gitu, karena dia harus keluar double. Kami nggak ada tabungan, pas-pasan ya kan, karena udah di sini mahal, terus dia harus biayain biaya aku pribadi untuk ya kayak sampai apa peralatan mandi, perawatan kulit itu semua dia yang beliin, karena kan aku nggak ada penghasilan ya. Sampai dia harus kirim duit lagi ke orang tua aku, ke mama aku gitu. Dan awal aku beberapa bulan tinggal di Belanda, kasihan suami aku merasa gitu. Walaupun ya memang apa, karena aku mau nggak mau aku mulai dari nol gitu, suamiku luar biasa, dia nggak sampai keberatan terus kami jadi gimana, nggak, dia luar biasa baik dan mensupport gitu. Cuman karena memang dia orang biasa-biasa, aku pikir kalau kelamaan seperti ini kita nggak sehat gitu, aku harus kerja gitu, dan aku belum menemukan itu di musik, dan akhirnya COVID gitu kan. Nah, setelah COVID akhirnya aku ditempatkan mau nggak mau aku harus bekerja di luar musik gitu kan, kalau nggak aku nggak ada penghasilan. Nah itu selengkapnya seperti apa udah ada di testimona di beberapa episode yang lalu juga. Nah sekarang aku mau ini tadi wah apa pembukanya panjang juga ya. Dan sekarang aku mau langsung kepada inti dari hal yang aku alami, dan jadi setelah itu aku memutuskan untuk aku kerja di luar musik juga karena COVID lockdown ya kan, entertainment mati di sini, udah nggak ada ngejam-ngejam sesi lagi gitu. Terus musik jazz juga di Belanda di sini cuman ada lah beberapa cafe jazz tertentu, tapi nggak bisa juga jadi penghasilan tetap gitu. Nah terus akhirnya aku melihat ada satu lowongan pekerjaan. Waktu itu aku udah pernah cerita di testimoni sebelumnya, aku bekerja di pabrik. Nah, itu awal-awal di pabrik wasrei bilangnya, jadi kayak laundry. Nah, itu yang aku alami adalah pertama banget aku belajar sepeda. Karena aku di Belanda ini tadinya pengennya nyetir mobil dan aku sama sekali nggak bisa naik sepeda gitu. Jadi ya waktu kecil masih sekitar SMP, SD gitu aku sempat coba-coba naik sepeda tapi nggak lancar di Indonesia ya.
Nah terus akhirnya setelah itu aku udah nggak pernah coba lagi, karena aku pikir ya udahlah, aku nggak bisa naik sepeda, nggak bisa naik motor, tapi aku bisa naik mobil. Aku bikin SIM internasional. Ternyata di Belanda SIM internasional itu cuman berlaku selama 6 bulan. Jadi di Indonesia dulu aku memang udah punya SIM, terus aku bikin SIM internasional itu berlakunya benernya 2 tahun. Nah konyolnya saat aku di luar Belanda, jadi saat aku di Belgia atau di Jerman, aku bisa nyetir mobil, boleh, karena memang waktu itu baru 6 bulan, aku sekitar 6 bulanan aku tinggal di sini. Nah terus selain itu aku nggak punya mobil yang pertama, jadi aku pikir aku harus kerja keras dulu nih untuk beli mobil, karena suamiku nggak punya mobil, dia itu orang Belanda, tulen. Dia juga nggak punya SIM mobil sebenarnya, karena dia kemana-mana udah nyaman naik sepeda. Selebihnya kalau ke jauh-jauh, karena dia anak baik-baik, jadi dia lingkungan kerjanya ya cuman seputar lingkungan aktivitasnya ya dari tempat tinggal dia ke tempat kerja gitu, dan itu bisa dijangkau dengan sepeda gitu, atau dengan kereta gitu kan. Dan dia akhirnya nggak punya mobil gitu posisinya. Nah aku jadi mau nggak mau harus belajar sepeda, karena saat aku kerja di pabrik itu jam 6 pagi sudah harus mulai bekerja, sedangkan bus yang ada itu saat itu jam 6 pagi baru mulai beroperasi gitu. Jadi kalau misalnya aku nunggu bus telat ya kan, dan itu adalah satu-satunya pekerjaan yang ada saat lockdown gitu. Jadi di tempat wassery ini, walaupun ada lockdown, kadang lockdownnya udah mulai berkurang, terus tapi terus lockdown lagi gitu, dia setidaknya masih membutuhkan tenaga kerja ya, dan itulah tempat di mana aku ditempa. Jadi dengan dulunya yang kebiasaan enak ya kan, fasilitas hotel semuanya, aku harus beradaptasi dengan inilah welcome to the jungle ya. Di padang gurun gitu saat aku mulai diproses sama Tuhan gitu. Dan ini yang aku mau bersaksi tentang bagaimana aku naik sepeda. Jadi guys, awalnya saat aku mula-mula belajar naik sepeda itu aku diajari oleh papa mertua gitu. Karena kadang kalau suami udah mulai ngajarin aku agak tegang gitu kan, dan kami takutnya ya lama-lama jadi ngoceh-ngoceh jadi berantem kan. Aku pikir menghindari daripada berantem, ya udahlah aku minta papa mertua. Dan papa mertua aku ini luar biasa sabar banget ngajarin aku. Dan beliau ini ada tinggal di satu tempat itu, jadi kayak komplek gitu, ada gang yang lumayan aman untuk aku belajar. Terus akhirnya aku dilatih, aku dibeliin sepeda sama papa mertua pertama kali. Dan itu ternyata bertepatan dengan aku diterima di pekerjaan aku di pabrik ini gitu. Dan mereka cuma ada shift pagi jam 6 pagi gitu. Dan aku pikir ya udahlah aku nekat belajar naik sepeda. Yang penting aku bisa kerja biar aku bisa nabung. Aku mau beli mobil gitu kan. Terus aku nggak mau memberatkan suami aku. Aku pengen kirim duit pakai duit aku sendiri gitu ke Indonesia. Jadi kan kami bisa nabung di sini, terus kami bisa pakai sisa duitnya untuk keperluan yang lain gitu. Nah, itu awalnya. Terus saat aku mula-mula belajar sepeda itu baru 3 hari ya. Jadi aku nekat gitu 3 hari, terus aku udah harus masuk kerja. Nah disitulah suamiku hari pertama masih nemenin aku gitu. Nemenin aku pagi-pagi sampai ke tempat aku kerja. Jadi kita berdua naik sepeda, ada 2 sepeda gitu kan. Itu waktu summer ya kan, waktu musim panas. Enak pagi-pagi jam 5:30 itu udah terang gitu. Terus kita ambil rute. Memang aku tinggalnya dari tempat kerja, dari rumah ke tempat kerja itu harus menuruni bukit gitu. Bukitnya lumayan curam ya, terjal juga. Nah terus karena aku belum mahir naik sepeda, jadi baru beberapa hari bisa naik sepeda gitu, suamiku khawatir ya kan, jadi dia ya yang nemenin aku. Nah setelah dia pikir oke nih kayaknya udah bisa ditinggal gitu kan. Terus hari kedua udah aku bilang nggak apa-apa aku bisa sendiri. Terus aku mulailah di situ setiap pagi aku doa. Di situ aku memang dari dulu jujur aku jarang-jarang bolong-bolong saat teduh, bisa dibilang males, hampir nggak pernah, apalagi baru-baru pindah ya ke Belanda. Apalagi waktu dulu
dari dunia musik ya kan, dunia entertainment kebalik ya, kita kerja malam, pagi-pagi itu masih tidur gitu. Nah, rute ini kebalik ya, aktivitas jadi aku mau nggak mau harus bangun pagi gitu ya. Berbeda saat aku tinggal di Asia. Nah, itu pagi-pagi saat aku bangun pagi dan aku yang ketakutan masih belum lancar, disitulah penyertaan Tuhan yang aku rasakan gitu. Dan aku entah kenapa mungkin kalau memang aku dari awal sudah bertobat dan aku ini anak Tuhan gitu kan. Aku percaya Roh Kudus dan aku itu mulai diproses untuk menanggalkan keduniawian aku gitu dengan keadaan yang seperti ini gitu. Jadi aku ada di tempat di mana benar-benar aku ini sendirian pagi-pagi yang nggak ada siapa-siapa dan Tuhan itu ngasih rute dari aku tempat aku tinggal ke tempat kerja itu pemandangannya indah banget, benar-benar bagus banget. Aku tinggal di kota Nijmegen, terus tempat kerja aku di Oi, dan aku harus melewati bukit itu namanya Ubergen, deket Beek. Nah itu nama kota-kotanya. Dan itu aku selama bersepeda itu melewati Oi Polder namanya. Nah aku mungkin akan tampilkan juga gambarnya seperti ini, pemandangannya gitu di Oi Polder. Saat sunrise itu, aduh bagus banget. Di situ aku mulai merasakan Tuhan itu benar-benar kayak aku lagi bersama-sama gitu dengan Tuhan gitu. Itulah Roh Kudus ya. Aku yang merasakan tidak terucap dengan bahasa manusia, dengan kata-kata gitu yang aku kagum sekali sampai aku bilang, Tuhan, disinilah yang sesuatu nggak ternilai harganya, nggak ternilai dari branded materi itu yang aku sangat bersyukur Tuhan kasih aku kesempatan untuk menikmati keindahan ini. Yang mana saat aku lagi menikmati sambil ketir-ketir aku takut salah yang mana aku ngerem dan ngegoes gitu karena aku masih belajar itu, aku masih belum lancar di sepeda aku itu ya. Aku yang sambil aku mula-mula ketakutan gitu, Tuhan tolong jaga aku, sertai aku dalam perjalanan, selalu begitu gitu. Terus akhirnya jadi satu kebiasaan yang aku pikir ini kayaknya aku enak bisa sambil saat teduh nih, saat teduh. Jadi sebelum aku mulai aktivitas ngegoes, aku doa dulu gitu. Aku doa dulu ya, ritual pagi-pagi jadilah saat teduh gitu. Terus aku selama perjalanan aku yakin bahwa Roh Kudus menjagaku gitu, dan karena Tuhan benar-benar yang mana datangnya dari Tuhan Yesus itu sendiri ya, Roh Kudus itu akan menyertai kita gitu, Roh kebenaran ya. Jadi aku nggak perlu takut karena aku yakin dan percaya bahwa Roh Kudus itu selalu ada gitu. Nah, mula-mula indah gitu karena masih summer ya kan. Ternyata guys, saat aku baru kali udah mulai lama-lama bulan Agustus, September ya, waktu itu aku mulai kerja sekitar bulan Juni lah ya, matahari masih terang. Pas udah masuk bulan Oktober, November, pagi-pagi gelap. Aku sambil ngegoes kan, ya ampun Tuhan, semakin ini kok paginya semakin gelap. Itu gelap, aku kadang suka ngeri-ngeri juga kan, ngeri-ngeri sedap kita ngegoes sendirian gitu. Yang rutenya itu kan melewatin hutan ya kan. Nah itu aku diproses untuk benar-benar percaya sepenuhnya dan bergantung kepada Tuhan. Tapi guys, di saat itu pula, karena aku mau nggak mau kan, saat lockdown on and off itu 2020-2021 itu kan prosesnya yang sampai benar-benar COVID itu akhirnya sudah selesai gitu ya, udah bukan pandemi lagi, itu sekitar sampai benar-benar stabil tuh tahun 2022 gitu, sampai udah nggak ada karantina. Selama 2 tahun itu aku diproses, pun aku memang akhirnya sekolah nyetir lagi di sini karena setelah aku mau nggak mau pengen nyetir mobil, dan aku SIM internasionalku habis. Ketentuan di Belanda itu harus bikin SIM lokal Belanda baru boleh nyetir lagi gitu kan. Nah akhirnya ya
aku mau nggak mau harus sekolah lagi gitu kan, sekolah nyetir lagi dari nol lagi gitu. Dan dari situlah aku diproses saat bersepeda. Jadi setiap pagi tuh kalau udah mulai gelap, apalagi kalau hujan ya, kan dingin, udah mulai cuaca. Aduh, udah masuk Desember itu aku, wah kalau lagi dingin-dingin ya, tanganku itu sampai beku. Jadi nyampe di tempat kerja itu tanganku suka kaku. Yang lebih sengsara lagi, udah dingin itu udah kadang bisa -2 gitu, yang udah mulai licin-licin jadi es. Terus eh, apa kepleset-kepleset saat ngerem gitu, apalagi kalau udah mulai salju turun, wah itu udah ngegoes itu saat saljuan. Luar biasa nggak enak banget gitu. Dan itu yang aku bilang, aduh Tuhan luar biasa ya ini proses aku, kenapa sih aku harus melewati kayak gini gitu. Karena aku merasa aku pengen yang enak-enak aja di zona nyaman gitu kan, tapi disitulah aku dilatih untuk merasakan hadirat Tuhan, guys. Dan juga bukan hanya itu ya, saat udara yang temperatur belum sampai nol itu kan udah dingin ya, tapi belum beku. Nah itu kalau pagi-pagi hujan, wah itu pas nyampe aku tempat kerja, aku paling sebel kalau hujan. Hujannya hujan deras gitu di Belanda ya. Kalau di Indonesia, ya di Indonesia juga hujan deras ya. Nah itu di Belanda itu bisa seharian hujan gitu. Nah selama aku perjalanan itu aku walaupun udah pakai jas hujan, aku udah pakai sepatu gitu. Itu sepatu aku ada beberapa hari, berapa kali gitu sepatu aku basah. Jadi selama aku kerja dari jam 6 pagi, aku kerja sampai jam 2 siang, kadang sampai jam 3 siang, itu dengan sepatu basah. Nah itu harus berdiri selama sekian jam gitu kan. Selama 2,5 jam terus aku istirahat 15 menit, terus aku berdiri lagi 2,5 jam, terus aku istirahat lagi setengah jam. Terus yang terakhir setelah istirahat itu, jadi aku ada 2 kali istirahat. Selebihnya kadang 2,5 jam juga, kadang 3 jam kalau harus overtime. Nah itu duit sih banyak, puji Tuhan, bisa nabung akhirnya beli mobil. Tapi proses mengumpulkan duit ini aku merasa kalau dibandingkan dengan pekerjaan aku yang waktu itu di Asia dengan luxurious ya, hotel bintang 5 segala macam branded, aku nyanyi pakai gaun pakai high heel, bener-bener beda banget gitu. Dan aku bilang, Tuhan kok aku bisa ya begini ya. Itu semua karena Roh Kudus yang memampukan ya. Dan saat aku ngegoes setiap pagi di saat-saat yang sendirian, gelap, itu benar-benar aku merasakan penyertaan Tuhan itu nyata. Aku bisa, beberapa kali itu aku diselamatkan. Aku jarak dari rumah ke tempat kerja itu 12 kilometer guys. Aku pakai sepeda listrik setelahnya ya. Jadi mula-mula aku pakai sepeda biasa, terus setelahnya aku harus pakai sepeda listrik karena kami dari apartemen pindah ke rumah gitu, rumah yang ya layaknya untuk keluarga biasa ya. Jadi dari apartemen itu kan kecil. Nah di apartemen itu dekat jaraknya, paling sekitar 3 kilometer lah ke tempat kerja. Itu masih aku masih bersepeda pakai sepeda biasa masih sanggup. Setelahnya aku pindah agak jauh, jadi 12 kilometer pagi-pagi tuh nggak mungkin aku pakai sepeda biasa, karena aku nyampe tempat kerja itu udah capek gitu, dan aku harus bangun itu setidaknya 1 jam sebelum aku kerja itu aku harus ngegoes gitu kan nyampe tempat kerja. Aku pikir nggak mungkin aku bangun jam 4 pagi khusus gitu terus sampai tempat kerja jam 6 pagi, aku udah capek banget gitu, dan aku harus berdiri lagi selama itu capek sekali pekerjaannya ya sampai 8 jam. Terus aku pulang harus ngegoes lagi dan harus naik bukit gitu. Nah itu naik bukit itu ngegoesnya, aku nggak bisa ngegoes kalau pakai sepeda biasa, aku dorong gitu, aku jalan kaki lagi ke bukit itu gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk beli sepeda listrik, dan aku mengalami beberapa kali itu rem itu berapa lama sekali itu agak blong, karena aku setiap hari lewatin turunan dan rem itu dipakai terus, dan itu turunannya lumayan sekitar ada 1 kilometeran lah ya, sekitar berapa ratus meter gitu. Nah itu kalau tiap hari lama-lama kanvas remnya kan tipis habis gitu. Nah itu lama-lama remnya itu jadi saat ngerem nggak 100%. Sepeda listrik itu lajunya cepat.
Nah, aku beberapa kali tuh diselamatkan sama Roh Kudus gitu. Tuhan yang jaga aku. Jadi aku pertama satu kejadian aku rasa remnya kok agak blong nih, agak blong. Nah, terus akhirnya aku ngerem, ternyata itu udah ada mobil gelap-gelap ya, itu udah bukan summer lagi, jadi itu udah pas winter, mobil itu cepat sekali gitu. Dan itu entah kenapa kayak ada yang wah itu kalau proses ya rencana Tuhan memang rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, itu yang aku pegang teguh juga dalam kehidupan aku gitu. Aku diselamatkan guys. Jadi pas aku ngerem, aku kaget ternyata itu ada mobil cepat sekali lajunya gitu. Dan akhirnya aku merasa itu perlindungan Tuhan sempurna gitu. Dan itu yang baru pertama. Terus yang kedua kali aku belum nggak ngerti kan, kok karena baru pertama kali ya punya sepeda listrik. Jadi ternyata kanvas rem itu harus diganti gitu. Jadi aku nggak tahu, ya aku masih santai, aku tetap ngegoes, aku lewati rute yang sama di turunan itu karena itu jalan pintas gitu, jalan terpendek. Kalau enggak aku harus lewat kota lagi, muter panjang sekali. Satu hari aku lewatin jalan pintas itu di turunan itu lagi, terus masuklah ke hutan. Nah biasanya dari turunan itu ada hutan. Terus dari hutan itu adalah jalan pintas yang membawa aku ke pemandangan indah gitu, Oi Polder. Itu udah lagi hujan-hujan dan rem aku rasa kok kenapa nih makin lama makin nggak berfungsi kan. Dan itu setelah aku kejadian yang selamat dari mobil cepat itu. Nah, ini yang terakhir-terakhir aku belum ngerti, aku belum tahu ternyata itu kan pas rem harus diganti. Jadi pas aku mau ngerem, kok nggak berhenti nih remnya. Terus akhirnya melaju semakin cepat guys, laju semakin cepat, dan akhirnya aku entah kenapa seperti ada yang, nah inilah Roh Kudus ini langsung bilang cari sesuatu untuk menjatuhkan diri gitu. Jadi akhirnya aku lihat oh di sini kayak ada pagar, kayak ada pohon gitu. Karena aku udah berusaha ngerem dan aku udah berusaha kaki, dan waktu itu laju aku benernya nggak cepet banget karena aku udah tahu itu turunan ya. Tapi itu bener-bener karena turunannya curam, walaupun aku nggak cepet, makin cepet jadi makin kenceng. Akhirnya aku jatuhin diri, jepret ke kanan, karena di sebelah kanan itulah ada kayak pagar, kawat-kawat pagar sama pohon. Dan akhirnya puji Tuhan aku selamat. Tapi pas aku lihat, aku nyimpen handphone di kantong aku, pas aku lihat aku begini, handphone aku rusak total. Jadi handphone itu LCD-nya pecah semua gitu. Dan aku bilang aduh, ya inilah di sinilah ya kalau kecelakaan itu materi nggak ada artinya gitu. Jadi aku bilang ya udahlah, tapi aku sangat bersyukur aku secara badan itu semuanya utuh, nggak ada luka, cuman ya agak sakit-sakit, tapi benar-benar Tuhan jaga, Roh Kudus lindungi, Tuhan sertai benar-benar. Dan akhirnya semuanya tuh kayak jebret, inilah handphonenya yang rusak gitu. Jadi semuanya ke handphone ini jebret gitu, celakanya itu di handphone gitu. Dan aku sangat bersyukur banget. Saat itulah aku benar-benar merasakan, saat benar-benar kecelakaannya itu cepet banget kan terjadinya. Di situ aku benar-benar merasa nyata banget pertolongan Roh Kudus gitu. Dan aduh aku nggak bisa mengungkapkan secara manusia bagaimana nyatanya, tapi inilah kesaksianku guys gitu. Aku benar-benar aku sampai aku berdiri lagi agak gemeteran gitu kan, dan aku akhirnya jalan turun ke bawah, dorong sepeda aku gitu, turun ke bawah, dan aku harus melewati Oi Polder itu lagi. Terus karena itu hujan-hujan ya, jadi aku basah kuyup, sepatu aku basah juga gitu. Cuman akhirnya karena udah pengalaman, jadi aku biasanya kalau udah hujan gitu aku selalu bawa sepatu cadangan gitu. Jadi sampai ke pabrik aku ganti dengan sepatu yang kering gitu. Terus aku bersyukur banget karena aku selamat dan aku masih bisa kerja lagi normal guys, normal, udah kayak begitu. Kenapa aku jadi heboh begini? Ya, bagi yang udah tahu mungkin ceritanya ya. Cuma mungkin bagi testimoners yang baru bergabung nggak tahu kisahnya. Setelahnya sekian tahun kemudian itu
terjadi yang dialami oleh suamiku, sepeda yang sama, sepeda listrik itu. Jadi setelah itu aku pelajaran, setiap kali kalau udah kanvas rem merasa udah ngeremnya udah nggak 100% nih, aku langsung pergi ke bengkel minta ganti. Walaupun kadang orang bengkel di Belanda itu baik hati, mereka bilang oh ini belum belum harus ganti kok, masih bisa dipakai. Cuman karena mereka nggak tahu kan jalur yang aku lalui tiap pagi itu jalur bukit yang terjal turunan gitu. Jadi aku bilang nggak apa-apa, yang penting ya ganti kanvas rem itu nggak murah ya di Belanda, tapi aku pikir daripada aku nyawa terancam kan, terus aku harus lecet-lecet ya kan, dan kita nggak pernah tahu ya kalau terjadi sesuatu, aku menghindari, aku nggak mau kan aku nyusahin apa orang gitu kan. Terus aku di sini anak rantau juga gitu, jangan sampai nanti aku nggak kerja terus mama aku nggak makan di Indonesia gitu kan, aku mikirnya jauh. Jadi mendingan aku ketimbang daripada begitu aku bayar aja beli kanvas rem baru gitu. Akhirnya ternyata sekian tahun kemudian suamiku mengalami hal yang sama di turunan yang rutenya juga ya, ini kalau kalau dalam apa, aku pakai tangan ya ilustrasinya. Nah ini gang yang aku lewati ini sebelah sini. Nah suamiku itu yang dia lewati rutenya sebelah sini. Tapi ya tempatnya ya di situ juga di Bake Uber kan. Jadi lokasinya ya sama, cuman gangnya berbeda gitu. Nah akhirnya aku udah bilang berkali-kali. Nah, akhirnya kan setelah aku udah punya SIM mobil, aku udah memutuskan nggak mau naik sepeda lagi gitu. Terus akhirnya suamiku inilah yang pakai sepeda aku. Dan gak lama kemudian, testimonials bagi yang belum tahu, suamiku itu kecelakaan gitu di turunan yang sebelah sini gitu. Rute yang mirip-mirip karena rumah papa mertuaku, rumah papanya dia itu di daerah yang sama. Dan akhirnya dia kena patah tulang. Selama 3 bulan dia proses penyembuhan tulang punggung. Saat aku baru melahirkan 1 bulan anak babyku, suami aku itu kecelakaan dan akhirnya selama 2 tahun dia masa pemulihan karena otaknya terbentur, dia punya masalah jadinya di otaknya, dia nggak bisa kerja. Selama 2 tahun dia pemulihan nggak bisa kerja, dan akhirnya puji Tuhan 2 tahun setelah itu recovery, walaupun sampai sekarang dia masih nggak bisa terlalu, karena benturan di otaknya terlalu keras, dia nggak bisa dengar suara terlalu bising atau menerima informasi terlalu banyak atau terlalu banyak orang, itu dia nggak bisa langsung dia mendadak bisa jalannya agak pincang gitu, karena koneksi dari otak dia ke saraf-saraf yang lain jadi nggak bekerja dengan normal kalau udah ada terlalu banyak suara yang dia dengar gitu. Dan di situ aku merasakan bahwa penyertaan Roh Kudus saat melindungi aku di kejadian aku kecelakaan itu semakin real gitu. Karena ya bukannya aku bilang Roh Kudus tidak melindungi suamiku, tapi aku percaya bahwa doa aku sebagai seorang istri, Tuhan itu menyelamatkan hidupnya. Roh Kudus itu menyelamatkan dia masih hidup. Karena saat spesialis itu dia akhirnya harus pergi ke spesialis gitu. Saat diperiksa semuanya, spesialis bilang, ini miracle kamu masih bisa hidup. Terus kalau kita tarik mundur lagi saat aku naik sepeda, saat aku jatuh, dan aku guys yang masih utuh, dan akhirnya aku masih bisa kerja lagi 8 jam itu di pabrik. Kalau bukan penyertaan Roh Kudus, itu nggak mungkin itu handphone yang rusak itu sampai hancur semua. Akhirnya aku nggak bisa langsung nggak bisa pakai handphone itu sama sekali. Jadi kalau bukan Roh Kudus yang jaga aku, yang sertai aku, itu mungkin saat itu aku juga udah patah tulang, udah ya mungkin jadi kayak suami aku gitu. Karena kami di turunan terjal yang sama-sama ya lokasinya nggak jauh berbeda di situ gitu. Dan itu yang aku mau kasih kesaksian bahwa kalau kita benar-benar mengundang Roh Kudus itu datang hadir, itu benar-benar nyata. Dan itu Tuhan Yesus sendiri yang menyiapkan Roh Kudus itu untuk menjaga kehidupan kita, biar kita benar-benar tahu mana yang benar dan yang salah gitu kan. Dan bukan cuma sekedar perlindungan dari kecelakaan ya, tapi segala sesuatu gitu. Jadi Roh Kudus itu benar-benar melindungi kita
dari hal yang kita harusnya nggak boleh lakukan gitu, terus kita lakukan nih. Nah itu Roh Kudus itu sebagai pengingat, ini nggak boleh gitu. Nah itu yang membawa kita lebih lagi kepada karakter Kristus, kepada karakter Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Dan itu yang setelah aku mulai rajin baca Alkitab, baca firman Tuhan, itu setelah aku mulai rajin doa, itu aku baru sadar ternyata aku memang benar-benar dilindungi. Setelah suamiku ngalamin kejadian di sepeda yang sama, sekarang sepedanya udah rusak, benar-benar rusak total. Dan udah setelah kecelakaan ada orang bantu bawa sepeda suamiku, ditaruhlah ke rumah papa mertua gitu. Terus ya udah ditaruh gitu aja. Terus sekarang aku lihat udah nggak ada sepedanya di rumah papa mertua, dan aku bilang ke suamiku, udahlah nggak usah dibetulin ya sepeda itu, karena sepeda listrik bahaya juga ya itu, kalau kan fast rem setiap kali harus diganti kan eh, ya nggak efisien lah menurut aku gitu. Udahlah biarlah aku naik mobil aja, dan kamu pemulihan. Dia sampai sekarang belum bisa naik sepeda karena masih belum berani dia, karena sekarang setelah otaknya terbentur dia udah nggak bisa ngukur jarak dekat atau jauh. Jadi semua benda yang lewat ataupun mobil atau apa yang di depan dia itu dia nggak tahu jaraknya gitu. Rasanya semuanya dekat. Nah itu yang bahaya. Jadi ya aku cukup belajar, pertama pembelajaran. Terus yang paling dari semua itu, aku merasa bahwa perjalanan hidup aku dari yang tadinya penuh dengan glamor, dan akhirnya sekarang Tuhan benar-benar kasih hidup aku yang berubah banget di luar dari glamor. Tapi aku merasa penyertaan Tuhan itu semakin nyata, dan aku merasa bahwa sesuatu yang barang branded, barang mewah itu udah nggak ada nilainya gitu, karena kehadiran Tuhan itu jauh lebih berharga dibandingkan dari harta dunia gitu. Dan aku yang merasakan benar-benar penyertaan Tuhan itu nyata saat benar-benar aku sendirian. Aku lagi ngegoes, aku merasa itu banyak sekali malaikat Tuhan ya yang melindungi aku gitu. Apalagi saat aku merasa aku udah mulai jatuh itu, kecelakaan itu, aku rasa itu benar-benar ada yang melindungi, kayak gitu, kayak shield gitu, apa ya namanya, kayak lapisan gitu yang bikin tubuh aku bener-bener utuh gitu, nggak lecet nggak apa, cuman gemeteran aja karena kaget gitu. Nah aku masih bisa kerja lagi ya 8 jam ini, aku sampai ulang-ulang terus ceritanya, karena itu yang miracle banget yang aku alami gitu. Dan jadi untuk teman-teman sekalian mungkin masih eh, ragu gitu tentang Roh Kudus ya, Roh Kudus itu nyata. Tuhan Yesus sendiri yang memberi kita Roh Kudus gitu, itu ada ayatnya gitu. Nah sekarang kita buka Alkitab ya. Ini ayat yang aku dapat tentang Roh Kudus. Di sini di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Di sini tertulis, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, di sini juga aku mulai belajar tentang pribadi Allah ya. Allah Putra, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus ini Allah yang penyertaan Tuhan dalam bentuk roh, dalam bentuk Roh Kudus ini sangat nyata di saat-saat kita tentunya critical situation yang aku alami, salah satunya begitu. Banyak macam-macam lagi yang dialami oleh setiap orang berbeda-beda tentunya ya. Dan testimoni sekalian, semoga kesaksian aku yang kesempatan kali ini juga bisa memberkati kalian. Mungkin kalian lagi ada masalah pergumulan atau apapun, aku nggak pernah tahu. Cuman aku setiap hari Jumat akan rajin bersaksi. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Aku setiap Jumat ini udah berapa kali kesaksian dalam versi macam-macam. Dan versi kecelakaan sepeda ini baru kali ini aku sampaikan. Dan penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan aku banyak banget. Jadi makanya aku bikin setiap hari Jumat aku bersaksi apa aja gitu. Dan setiap aku bersaksi aku semakin dikuatkan. Karena ternyata penyertaan Tuhan itu dari hidup aku itu dari awal sampai aku sekarang ini nyata banget gitu. Banyak banget.
aku sharingkan itu bisa panjang lebar gitu. Lebih daripada telenovela nantinya atau drama Korea ya. Drama Korea cuma 16 seri, kalau ini panjang sekali. Dan juga aku akan membawa cerita kesaksian dari teman-teman, sama-sama aku ini mama-mama ya. Jadi aku akan mengajak mama-mama lain yang tinggal di Belanda juga untuk bersaksi yang juga pernah mengalami Tuhan gitu, untuk sama-sama sharing biar jadi kisah yang bisa menguatkan banyak orang gitu, atau ya kita sama-sama belajar atau kita bisa sama-sama sharing juga. Nah, testimonial sekalian, itulah kesaksian aku tentang perlindungan dan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupanku. Untuk kalian semua, percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu nyata, bahwa kalian orang percaya yang benar-benar taat dan mau belajar firman Tuhan, dan kalian juga percaya Allah Tritunggal, salah satunya adalah Allah Roh Kudus ya, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu merupakan satu Tuhan yang kita sembah gitu. Dan itu nyata gitu, karena Roh Kudus itu kalau kita benar-benar rajin saat teduh, rasakan hadirat Tuhan, punya intimasi sama Tuhan setiap pagi, ya nggak harus setiap pagi lah, mau setiap malam, mau setiap siang, pokoknya luangkan waktu kalian dekat sama Tuhan, rasakan hadirat Tuhan, rasakan hadirat Roh Kudus, itu nyata banget, benar-benar nyata banget. Jadi itu yang mau aku sharingkan ke teman-teman semua. Kalau misalnya kalian nggak percaya, coba baca firman Tuhan setiap hari mulai rajin taat saat teduh, kasih waktu sekitar, ya kalau memang sibuk sekian menit dulu lah, kalau udah bisa setengah jam, 1 jam, wah itu udah luar biasa, dan kalian akan merasakan itu benar-benar Roh Kudus luar biasa banget bekerja dalam kehidupan kita. Oke, testimoni semua, sampai sini dulu kesaksian aku kesempatan kali ini karena udah panjang lebar banget. Dan kita akan bertemu lagi di Jumat depan tentunya. Nanti mungkin ada mama-mama yang aku undang juga untuk bersaksi di testimona selanjutnya, ada guest of the month ya, tunggu bulan Juni sebentar lagi ya, 2 minggu lagi. Dan kita akan ketemu lagi setiap hari Jumat tentunya jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya tetap ya waktunya waktu Indonesia, karena aku bersaksinya dalam bahasa Indonesia ya, belum bahasa Belanda. Jadi guys, apapun yang kalian hadapi saat ini, yakin dan percaya Tuhan menyertai kalian semua. Maju terus, dan kita ketemu lagi di testimoni selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.